lagi di video kedua tentang The Science of Well-being. Kemarin kita sudah membahas soal kesalahpahaman tentang kebahagiaan, bahwa ekspektasi kita tentang apa yang membuat kita bahagia ternyata salah. Sekarang kita akan membahas mengapa bisa begitu, mengapa ekspektasi kita seringkali buruk. Tim Wilson dari Virginia University dan Dan Gilbert dari Harvard University memperkenalkan satu istilah yang disebut miswanting, salah prediksi tentang apa dan seberapa besar kita akan menyukai hal-hal yang kita inginkan tersebut. Menginginkan sesuatu itu kan artinya juga memprediksi bahwa ketika kita mendapatkannya, kita akan merasa senang sekali. Semakin diinginkan, semakin dibayangkan betapa senangnya kita nanti. Nah, disinilah letak masalahnya. Kita sering salah prediksi, baik dari segi durasi maupun intensitas kesenangan kita. Ada apa sih dengan pikiran kita yang memberikan prediksi-prediksi yang salah ini? Apa yang menyebabkan pikiran kita yang mengganggu ini? Yang pertama adalah intuisi terkuat kita seringkali salah. Cara termudah untuk benar-benar memahami konsep ini adalah menggunakan konteks visual. Intuisi dari sistem visual kita meyakinkan bahwa kita melihat dua hal yang berbeda, padahal sebenarnya keduanya benar-benar sama. Contohnya ilustrasi ini. Dua garis ini terlihat tidak sama, tapi sebenarnya mereka sama panjangnya. Yang kedua adalah reference point. Standar yang kayaknya keren yang kita tetapkan atau jadikan acuan, tetapi seringkali tidak relevan dengan situasi dan kondisi kita. Tanpa kita sadari, kita sering payah dalam menentukan reference point yang relevan. Seperti contohnya, mungkin masuk akal bagi Anda untuk membandingkan gaji Anda dengan seseorang yang posisinya sama dengan Anda, di kota yang sama, yang memiliki jumlah pengalaman dan keahlian yang sama. Tapi, tidak masuk akal kan untuk membandingkan gaji Anda dengan teman Anda yang bekerja di profesi yang sama sekali berbeda. Bahkan lebih tidak masuk akal lagi untuk membandingkan Anda dengan siapapun yang Anda lihat di TV atau film. Reference points yang kacau kan itu. Bagaimana bisa Anda memenuhi standar itu? Akhirnya, jadi uring-uringan sendiri, nggak happy. Reference point juga membuat Anda menjadi kompetitif. Anda jadi tidak mau kalah dengan orang lain. Ada penelitian yang dilakukan oleh Solnick dan Hemingway di tahun 1998 kepada sejumlah mahasiswa di Harvard. Mereka diminta untuk memilih antara Anda menghasilkan 50.000 sedangkan yang lainnya 25.000 atau Anda 100.000 dan yang lainnya 250.000. Hasilnya, 56% memilih yang pertama, meskipun itu setengah dari jumlah uang di pilihan kedua. Yang penting, gaji mereka lebih tinggi dari yang lain. Sosial media juga gudangnya reference point yang salah. Berbagai penelitian menemukan bahwa pengaruh media sosial itu membuat orang-orang, kebanyakan anak muda, membandingkan dirinya dengan mereka yang kelihatannya lebih sukses, lebih good looking, lebih kaya, lebih bahagia, dan lain-lain. Itu membuat kebahagiaan mereka menurun. Padahal, apa yang mereka lihat juga belum tentu benar. Tetap saja mereka menjadikan hal-hal yang lebih superior itu reference point mereka dan membanding-bandingkan diri mereka. Yang ketiga adalah adaptasi. Katakanlah ini adalah bagian di mana Anda akhirnya mendapatkan hal yang Anda inginkan. Anda merasa menjadi orang paling bahagia di dunia untuk 1 atau 2 minggu atau bulan. Kemudian Anda beradaptasi dengannya. Lalu, yang tadinya membuat Anda menjadi orang paling bahagia di dunia, menjadi biasa-biasa saja. Otak Anda kemudian mulai membidik sasaran baru, hal-hal yang masih belum Anda miliki, dan sekarang Anda inginkan. Pikiran kita diprogram untuk beradaptasi, dan akhirnya terbiasa dengan berbagai hal. Ini disebut hedonic adaptation, adaptasi hedonis. Proses menjadi terbiasa dengan rangsangan positif atau negatif sedemikian rupa sehingga efek emosional rangsangan itu dilemahkan seiring dengan waktu. Daniel Gilbert dalam bukunya Stumbling on Happiness mengatakan, hal-hal yang menakjubkan menjadi sangat indah saat pertama kali terjadi, tapi keindahannya memudar dengan pengulangan. Yang keempat adalah kita tidak menyadari bahwa pikiran kita dibangun untuk terbiasa dengan berbagai hal. Kita tidak sadar bahwa kita akan mengalami adaptasi hedonis. Adaptasi hedonis bekerja dua arah. Merasa lebih baik tentang hal-hal yang buruk, serta merasa kurang baik tentang hal-hal baik, karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Di sisi lain, hal yang kurang kita kuasai adalah memprediksi akan seberapa intens perasaan kita dan berapa lama perasaan itu akan bertahan.
kita cenderung melebih-lebihkan. Kesalahan prediksi ini dikenal sebagai impact bias. Contoh impact bias yang menyebabkan salah prediksi intensitas adalah ketika siswa ditanya, jika kamu mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang kamu harapkan, seberapa bahagia atau sedih perasaan Anda? Ternyata, ketika mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari harapan, atau sesuai harapan, atau bahkan lebih rendah dari harapan, ternyata tidak membuat mereka jumping in joy atau frustrasi. Actual response-nya hampir sama saja. Ada berapa alasan mengapa orang salah memperkirakan bagaimana perasaan mereka tentang peristiwa di masa depan. Yang pertama, fokalisme atau vokalisme. Kadang-kadang disebut ilusi pemfokusan, yaitu kecenderungan orang untuk memberi terlalu banyak bobot pada satu informasi tertentu ketika membuat penilaian atau prediksi. Alasan kedua, immune neglect. Dalam kasus negatif di masa depan, kita biasanya tidak menyadari bekerjanya sistem kekebalan psikologis kita sendiri. Ketika suatu peristiwa yang buruk menimpa kita, sistem kekebalan psikologis langsung bertindak. Sama seperti sistem kekebalan fisik kita yang bekerja ketika kita menghadapi virus yang mengancam jiwa. Namun, karena sistem kekebalan psikologis sebagian besar tidak disadari, kebanyakan orang tidak menyadari kekuatannya. Jadi sekarang kita paham ya, mengapa ekspektasi kita terhadap apa yang membuat kita bahagia ternyata sering salah. Lalu, bagaimana cara membetulkan kesalahan ekspektasi ini? Tunggu minggu depan ya. Salam positivity.